Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabilatul Fauziyah, mahasiswa Prodi PAI semester 5 Nonrek, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Fatah, Singan Sekaran, Lamongan. Di sini saya akan menyampaikan tentang pendidikan pada masa Nabi Muhammad untuk memenuhi tugas mata kuliah SPI dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Nurdi SAG MPD. Langsung saja, pendidikan pada masa Nabi Muhammad SAW. Sejarah pendidikan Islam. Sejarah pendidikan Islam amat penting. Dengan mempelajarinya akan mengetahui sebab akibat kemajuan dan kemunduran Islam, terutama mengkaji pendidikan Islam pada zaman Nabi Muhammad SAW. Selaku umat Islam, hendaknya kita mengetahui sejarah, guna menumbuh kembangkan wawasan generasi sekarang, juga akan datang tentang mutiara ibrah yang terkandung pada sejarah tersebut. Pendidikan Islam masa Rasul menekankan pemahaman dan penghafalan Al-Quran. Keilmuan berkembang masa setelahnya. Cara pengajaran masa ini sangat sederhana, yaitu dengan bertahap tatap langsung antara pendidik dan peserta didik, sehingga pelajaran lebih cepat dipahami langsung ke sanubari sahabat. Pendidikan Islam mengutamakan segi kerohanian dan moral, maka segi mental, jasmani, matematik, ilmu sosial, dan jurusan-jurusan praktis tidak diabaikan begitu saja. Dengan demikian, pendidikan tersebut merupakan pendidikan yang komprehensif. Pendidikan pada masa Nabi Muhammad SAW. Pendidikan pada masa Rasulullah itu ada di dua tempat. Yang pertama pendidikan di Mekah, yang kedua pendidikan di Madinah. Pendidikan Islam pada masa Rasulullah di Mekah. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama di Gua Hira di Mekah pada tahun 610 Masehi. Dalam wahyu itu termaktub ayat Al-Quran yang artinya, "Bacalah ya Muhammad, dengan nama Tuhanmu yang telah menjadikan semesta alam, Dia menjadikan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu Maha Pemurah yang mengajarkan dengan pena, mengajarkan kepada manusia apa yang belum diketahuinya." Pendidikan dan pengajaran yang diberikan Nabi selama di Mekah ialah pendidikan keagamaan dan akhlak, serta menganjurkan kepada manusia supaya mempergunakan akal pikirannya, memperhatikan kejadian manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan alam semesta sebagai anjuran pendidikan akliyah dan ilmiah. Muhammad Yunus dalam bukunya Sejarah Pendidikan Islam menyatakan bahwa pembinaan pendidikan Islam pada masa Makkah meliputi: 1. Pendidikan keagamaan, yaitu pendidikan hendaklah membaca dengan nama Allah semata, jangan dipersekutukan dengan nama berhala. 2. Pendidikan akliyah dan ilmiah, yaitu mempelajari kejadian manusia dari segumpal darah dan kejadian alam semesta. 3. Pendidikan akhlak dan budi pekerti, yaitu Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada sahabatnya agar berakhlak baik sesuai dengan ajaran tauhid. 4. Pendidikan jasmani dan kesehatan, yaitu mementingkan kebersihan pakaian, badan, dan tempat kediaman. Pendidikan Islam pada masa Rasulullah di Madinah. Periode Madinah, Islam merupakan kekuatan politik. Ajaran Islam yang berkenaan dengan kehidupan masyarakat banyak turun di Madinah. Nabi Muhammad juga mempunyai kedudukan bukan saja sebagai kepala agama, tetapi juga sebagai kepala negara. Cara Nabi melakukan pembinaan pengajaran pendidikan Islam di Madinah adalah sebagai berikut. Pembentukan dan pembinaan masyarakat baru menuju satu kesatuan sosial dan politik. Nabi Muhammad SAW mulai meletakkan dasar-dasar terbentuknya masyarakat yang bersatu pada secara intern, ke dalam, dan keluar diakui dan disegani oleh masyarakat lainnya sebagai satu kesatuan politik. Pendidikan sosial, politik, dan kewarganegaraan. Materi pendidikan sosial dan kewarganegaraan Islam pada masa itu adalah pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam konstitusi Madinah. Tujuan pembinaan adalah agar secara berangsur-angsur pokok-pokok pikiran konstitusi Madinah diakui dan berlaku bukan hanya di Madinah saja, tetapi luas baik dalam kehidupan bangsa Arab maupun dalam kehidupan bangsa-bangsa di seluruh dunia. Pendidikan anak dalam Islam. Dalam Islam, anak merupakan pewaris ajaran Islam yang dikembangkan oleh Nabi Muhammad SAW dan generasi muda muslimah yang akan melanjutkan misi menyampaikan Islam ke seluruh penjuru alam. Perbedaan periode Mekah dan periode Madinah. Perbedaan ciri pokok pembinaan pendidikan Islam periode kota Mekah dan kota Madinah. Periode kota Mekah. Pokok pembinaan pendidikan Islam di kota Mekah adalah pendidikan tauhid. Titik beratnya adalah menanamkan nilai-nilai tauhid ke dalam jiwa setiap individu muslim, agar jiwa mereka terpancar sinar tauhid
dan tercermin dalam perbuatan dan tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Periode Kota Madinah. Pokok pembinaan pendidikan Islam di Kota Madinah dapat dikatakan sebagai pendidikan sosial dan politik yang merupakan kelanjutan dari pendidikan Tauhid di Mekah, yaitu pembinaan di bidang pendidikan sosial dan politik agar dijiwai oleh ajaran, merupakan cermin dan pantulan sinar Tauhid tersebut. Kesimpulannya, pokok pembinaan pendidikan Islam di Kota Mekah adalah pendidikan Tauhid. Titik beratnya adalah menanamkan nilai-nilai Tauhid ke dalam jiwa setiap individu Muslim, agar jiwa mereka terpancar sinar Tauhid dan tercermin dalam perbuatan dan tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Pokok pembinaan pendidikan Islam di Kota Madinah dapat diketahui sebagai pendidikan sosial dan politik, yang merupakan kelanjutan dari pendidikan Tauhid di Mekah, yaitu pembinaan di bidang pendidikan sosial dan politik agar dijiwai oleh ajaran, merupakan cermin dan pantulan sinar Tauhid tersebut. Sejarah pendidikan Islam di masa Rasul sangat menekankan pada pemahaman dan penghafalan Al-Quran. Pada masa ini, keilmuan yang berkembang belum terlalu meluas seperti pada masa setelahnya. Adapun cara pengajaran sangat sederhana, yaitu dengan bertatapan langsung antara pendidik dan peserta didiknya, sehingga pelajaran lebih cepat dipahami. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.